warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlina Susilo dari kelas 11 PS3. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Kebijakan Moneter tentang Anggaran Surplus. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini dijalankan bila keadaan ekonomi sedang dilanda inflasi, kenaikan harga secara menerus-menerus, sehingga anggaran harus menyesuaikan kenaikan harga barang atau jasa. Dengan demikian, kemampuan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi relatif terbatas apabila terdapat kejutan yang sangat besar, seperti ketika terjadi kenaikan harga BBM, sehingga menyebabkan lonjakan inflasi. Dengan pertimbangan bahwa laju inflasi juga dipengaruhi oleh faktor yang bersifat kejutan tersebut, maka pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan mikroekonomi yang terintegrasi baik dari kebijakan fiskal, moneter, maupun sektoral. Menyadari kepentingannya koordinasi tersebut, sejak tahun 2008 pembentukan TPI diperluas hingga level daerah. Ke depan, koordinasi antara pemerintah dan BI diharapkan semakin efektif dengan dukungan forum TPI baik pusat maupun daerah, sehingga terwujud inflasi yang rendah dan stabil, bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Demikianlah penjelasan saya tentang kebijakan moneter tentang anggaran surplus bersumber dari website www.bi.go.id. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Robi Anggara dari kelas 11 PS2, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kebijakan moneter. Kebijakan moneter diartikan sebagai kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilisan nilai rupiah melalui pengendalian jumlah uang yang beredar. Kemudian, dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, pasal 7, tujuan tunggal kebijakan moneter adalah mencapai dan memelihara kestabilisan nilai rupiah. Kemudian, peran kebijakan moneter. Kebijakan moneter ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan kestabilisan uang yang beredar dalam masyarakat. Kemudian, stabilitas harga untuk mengurangi inflasi, meningkatkan kecepatan dan pemerataan distribusi pendapatan serta memperbaiki neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Kemudian, kebijakan moneter berfungsi memacu pembangunan dalam memengaruhi biaya dan pengadaan kredit, pengendalian inflasi dan mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran. Kemudian, dalam perekonomian, selain indikator jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, terdapat beberapa indikator untuk menilai kebijakan moneter. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Bank Indonesia memerlukan alat atau instrumen tertentu untuk menjalankan peran dan fungsi kebijakan moneter. Perkenalkan, nama saya Istianatul Syarofah dari kelas 11 IPS 2 absen 15. Himbauan moral adalah instrumen moneter yang digunakan untuk pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui pemberian himbauan kepada para pelaku ekonomi seperti bank swasta dan lainnya sebagainya. Seperti contoh, Bank Sentral memberikan himbauan kepada bank-bank bagi swasta maupun negeri memberikan kredit dan berhati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, bank tersebut harus meminjam uang lebih banyak kepada Bank Sentral seperti Bank Indonesia agar jumlah yang beredar lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Insan Rizky Ferdiansyah dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 19. Saya akan menyampaikan salah satu instrumen kebijakan fiskal, yaitu subsidi. Subsidi merupakan alokasi anggaran dari pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Tujuan pemerintah memberikan subsidi bagi perusahaan adalah untuk menekan biaya produksi agar dapat bersaing dengan produk impor. Dengan adanya subsidi, rumah tangga dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dengan harga terjangkau. Kebijakan ini sebagai upaya mengendalikan harga guna melindungi produsen dan konsumen. Penjelasan ini saya dapatkan dari buku ekonomi kelas 11 semester 1 dan Robo Guru. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ramadhani dari kelas 11 IPS 3 absen 29. Saya ingin menjelaskan materi saya, yaitu fungsi kebijakan moneter.
apakah fungsi kebijakan moneter itu melalui dari bank sentral yang mengurangi atau menjumlahkan mata uang yang beredar untuk menstabilkan perekonomian negara. Yang kedua, nilai rupiah. Nilai rupiah itu mengandung dua aspek. Yang pertama, kestabilan mata uang terhadap barang dan jasa. Yang kedua, kestabilan mata uang terhadap negara lain. Sekian, saya Oktaviana Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.